Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sesi video kali ini saya akan membahas sedikit eh, terkait tentang Per 11 tahun 2025. Tapi hanya satu pasal ya. Ini menurut saya penting karena kalian ketika kerja di perusahaan atau kalian punya perusahaan sendiri harusnya seperti apa. Ini terkait PPh, SPT PPh. Wajib nggak sih bikin SPT? eh, Wajib atau enggak? Intinya seperti itu. Nah, langsung aja kita mulai. Ini video insya Allah sangat singkat. Di Per 11 tahun 2025, teman-teman buka aja di pasal 8. Di pasal 8 itu dijelaskan tentang pelaporan SPT PPh. Ketika, kalau dulu kan tahun 2023 ke bawah, sebelum era Kortek, sebelum TER, itu ketika ada gaji tapi nggak ada PPh-nya, kita nggak perlu lapor. Ya, nggak perlu lapor SPT, walaupun gajinya ada. Tapi sekarang berbeda ya. Kalau kita atau perusahaan kita itu menggaji karyawan, ada gajinya, tapi masih di bawah PTKP, nggak ada PPh-nya lah. Mungkin di bawah 5 juta ke bawah, nggak ada PPh-nya, tapi ada gajinya, itu tetap wajib lapor SPT ya, walaupun nihil. Nah, itu kan perbedaan antara sekarang dengan 2023 ke bawah. Kita lihat detailnya di pasal 8. Kalau kalian buka aturannya, Ctrl F aja, pasal 8. Nah, ini ya di pasal 8 ayat 1, bukti potong pajak penghasilan PPh 21 ini termasuk unifikasi juga ya, sama. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 6 itu membahas terkait pembuatan bukti potongnya, itu tidak perlu dibuat dalam hal tidak terdapat pembayaran penghasilan. Nah, ya. Jadi kalau di perusahaan, emang bisa perusahaan nggak ada bayar gaji? Bisa. Mungkin perusahaan baru berdiri, tidak ada gaji belum sama sekali. Nah, itu nggak perlu potong PPh. Karena nggak ada gaji yang dikeluarkan. Ya, berbeda nih. Beda dengan 2023 ke bawah. Walaupun nggak ada gaji, sorry. Kalau 2023 ke belakang itu, walaupun kalau nggak ada gaji tapi nggak ada PPh, nggak perlu bikin SPT. Nah, tapi kalau di pasal 8 ini, mulai 2025 ini, 2024 sudah mulai sih. Kalau kita nggak ada gaji, perusahaan nggak ada beri gaji sama sekali, itu nggak perlu lapor SPT. Sama beda halnya kalau ada gaji tapi nggak ada PPh. Nah, itu di ayat 2. Ya, jelas di ayat 1, kalau kalian tidak ada bayar penghasilan, tidak ada bayar gaji, nggak ada PPh 23, ya, nggak ada PPh final, itu nggak perlu lapor SPT-nya. Nggak perlu lapor SPT, nggak perlu buat SPT. Tapi kalau di ayat 2, bukti potong PPh 21 termasuk unifikasi sebagai dimaksud dalam pasal 6 ya, pasal 6 pembuatan bukti potong tetap dibuat dalam hal tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan PPh 21. Berarti kan gajinya ada, perusahaan beri gaji tapi nggak ada PPh-nya, masih di bawah PTKP. Oke ya. Nah, karena jumlah penghasilan yang diterima tidak lebih dari PTKP, berarti nihil. Tapi walaupun nihil tetap buat bukti potong dan lapor SPT PPh 21-nya. Nah, di huruf B juga jumlah pajak PPh 21 yang dipotong nihil karena mungkin ada SKB, surat keterangan bebas, atau DTP ya, dikenakan tarif 0%. Tuh. Jadi pada intinya adalah harus buat SPT, harus buat bukti potong dan SPT PPh 21 atau unifikasi jika ada pemberian penghasilan ya, jika ada beri gaji atau jika ada pakai jasa apapun itu. Ini ya pasal 8. Nah, kalau kalian mau detail aturannya, udah beberapa sering saya share di video-video sebelumnya ini terkait Per 11 ataupun peraturan-peraturan lainnya. Saya update di sini ya, Per 11 pasal per pasal. Bahasnya tentang apa. Jadi kalau kalian mau cari, enak, gampang. Saya mau nyari nih cara lapor PBK mungkin semisal, atau cara membuat bukti potong. Jadi nggak perlu baca pasal detail seperti ini, ada 119 halaman. Kalau lampirannya ada 1040 halaman, ya pusing mungkin bacanya. Kalian bisa baca di sini kesimpulan-kesimpulannya ya. Udah pasal per pasal saya jelasin, dan juga PDF-nya di sini tinggal diklik aja, arahin kursornya, baru klik linknya. Nanti akan muncul PDF-nya. Bisa kalian download atau bisa dibuka secara online. Ya, ini baru mentok sampai pasal 61. Ini lagi akan saya lanjutkan sampai pasalnya selesai. Dikit lagi sih. Ya, kalau kalian mau link ini atau mau namanya text based case, saya buat nama. Silakan klik link di deskripsi ada, klik aja linknya software aturan pajak lengkap dengan PDF. Klik itu, kalian investasi hanya 99.000, kalian gunakan selama-lamanya. Dan ini akan update secara otomatis dari saya, kalian bisa akses lagi, begitu seterusnya. Jadi kalau yang sudah invest sebelumnya nggak perlu invest lagi, ya bisa pakai ini, udah nggak perlu bayar lagi lah, pakai selama-lamanya.
Sekian dari saya, ada kata yang salah mungkin saya mohon maaf. Semoga infonya bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.